Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Dua pengamen asal Cipulir, Jakarta Selatan memenangkan sidang peradilan atas kasus salah tangkap yang sempat membuat keduanya dipenjara selama 9 bulan. Sebagai pihak tergugat, Polda Metro Jaya harus mengganti rugi sebesar 72 juta rupiah kepada keduanya. Kasus salah tangkap yang menimpa Andro dan Nurdin, dua pengamen di Cipulir, Jakarta Selatan, atas tuduhan pembunuhan Diki, rekannya sesama pengamen di tahun 2013, menambah daftar panjang kasus salah tangkap di Indonesia. 9 Agustus lalu, keduanya menang sidang gugatan pra-peradilan di PN Jakarta Selatan. Bahkan PN Jaksel memutuskan agar Polda Metro Jaya mengganti rugi sebesar 72 juta rupiah atau masing-masing 36 juta rupiah kepada kedua korban dari tuntutan sebesar 1 miliar rupiah. Uang 72 juta rupiah tentu saja tidak sebanding dengan kerugian yang telah dialami keduanya yang harus mengeluarkan puluhan juta rupiah selama proses hukum, mengalami kekerasan fisik dan juga trauma. Nggak sesuai. Karena apa? Kita udah kena banyak, badan udah sakit-sakitan, dipukulin sama dede orang, disuruh ngaku paksa, kurang lah. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Awistiono mengatakan pihaknya akan menjalankan keputusan Majelis Hakim PN Jaksel untuk memberikan ganti rugi kepada korban. Jadi kesalahan berarti itu sudah masuk kategori pelanggaran kode etik itu. Kode etik profesi karena tidak profesional begitu. Selain jumlah ganti rugi yang tidak sesuai, permintaan maaf dari negara dan permohonan pemulihan nama baik juga tidak dikabulkan majelis hakim. Meski telah dinyatakan tidak bersalah, keduanya masih dipandang sebelah mata oleh tetangga dan lingkungan sekitarnya. Iya, padahal Andro kan udah keluar kan berarti nggak bersalah gitu. Tapi orang-orang tuh lain tanggapannya. Kan katanya kalau udah masuk ke situ kan udah jahat aja gitu. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta sebagai pihak yang menangani kasus ini meminta institusi kejaksaan dan Polri meminta maaf dan memulihkan nama baik korban. Ini sangat penting dan krusial bahwa KUHP kita itu perlu ada pembaruan di sana sehingga jaksa punya kewenangan untuk mengawasi penyidikan kepolisian dan dia juga harus ambil andil dalam itu. Kalau bahasa kerennya itu dominus litis gitu ya, dia sebagai pengendali perkara. Sehingga kasus-kasus salah tangkap, rekayasa bukti, ya kan kalau ini sebenarnya di bahasanya tuh penuntutan yang jahat itu nggak terjadi kembali seperti Andro dan Nurdin. Ya, kasus salah tangkap Andro dan Nurdin ini seharusnya menjadi pelajaran bagi para penegak hukum untuk lebih berhati-hati dalam melakukan penyidikan. Jangan sampai ungkapan hukum di Indonesia tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas benar adanya. Tim Liputan MNC Media memberitakan.